Kayak waktu bikin ke bareng-bareng gue, jadi kayak ini gue mau sedikit sharing apa yang gue lakukan hari ini gitu. Jadi tadi gue ada sedikit mengupgrade beberapa lampu yang sudah rusak gitu di toko-toko gue gitu. Dan gue tadi belajar banyak hal mengenai privilege. Oh, tapi cerita lain adalah gue tadi ada sedikit penyesuaian untuk jam kerja supervisor gue, karena ada beberapa faktor yang mengharuskan dia tuh dia harus standby di office ini gitu. Jadi yang di office itu biarkan si PA gua aja gitu. Nah, jadi dia boleh setelah udah selesai pendataan, sudah selesai melakukan tugasnya, dia boleh pulang gitu. Tapi standby di rumah. Jadi kalau misalnya ada keperluan, dia baru gua panggil lagi ke sini. Nah, terus untuk privilege, gue dapat satu pelajaran sih bahwa privilege itu sebenarnya bukan faktor penentu seorang itu bisa benar-benar sukses atau tidak, tapi itu bisa sebagai apa, gue bilangnya apa ya, sebagai kayak pengungkit. Jadi itu suatu leverage lah menurut gue. Misal gini, ada satu anak, dia tuh coba untuk bisnis, tapi dia tuh dapat privilege, dia dihantam terus sama orang tuanya kayak dana segini macam sih, dia bisa sangat besar gitu. Contoh seperti Elon Musk. Elon Musk pun yang gue tahu dia juga dari keluarga berada gitu, pendidikannya oke, dan juga sampai sekarang dia ya perusahaan sangat-sangat besar. Dan menurut gue itu sih, tapi ada satu hal yang menurut gue itu sama dari beberapa orang-orang yang sukses ini, dia tuh kebanyakan tuh memang mulai dari nol. Maksudnya mulai dari nol tuh apa, mulai bisnisnya itu mulai dari nol gitu, mulai dari awal. Misal memang ada yang sudah generasi kedua mungkin atau generasi ketiga, itu beda lagi. Tapi yang gue bahas ini adalah benar-benar dia tuh mulai dari nol. Contoh aja misal yang gue tahu, misal kayak Andrew Susanto, misal dia itu menurut gue tuh memang benar-benar mulai dari nol gitu. Cuma memang dia tuh dapat privilege, misal orang tuanya itu berada gitu, terus dapat ilmu juga dari orang tuanya. Privilege itu adalah pengungkit, adalah suatu leverage supaya dia tuh bisa lebih. Contoh gue sekarang gitu, kalau aja gue tuh punya misal buffer atau orang tua gue yang ya berada gitu, mungkin gue bisa diinjek uang sama orang tua gue sendiri gitu. Tapi karena gue gak punya orang tua yang berada, mungkin gue harus bener-bener step by step gitu, gue harus bener-bener dari bawah gitu. Nah, itu konsep privilege menurut gue. Jadi sama aja gitu, sama-sama mulai dari nol, tapi mungkin beda pengungkitnya doang. Nah, itu. Dan gue belajar banyak lah mengenai privilege ini. Itu aja saya sharing dari gue, dan sampai jumpa di video selanjutnya.